Salah alamat. Loh, yang minta penundaan pemilu bukan Presiden Jokowi kok. Dan yang minta periode 3 kali periode itu juga bukan Presiden Jokowi. Lalu kenapa yang didemo Presiden? Kalau misalkan ini tadi kinerja soal menteri disoroti, ini kan jadi berkaitan nih karena banyak aksi juga yang akan direncanakan kepada Pak Jokowi soal penundaan pemilu, harga pangan juga. Bagaimana Anda melihat soal potensi aksi yang terjadi ini, Bang Adian? Begini, pertama kita sepakati dulu bahwa pernyataan-pernyataan yang memang secara fakta itu menciptakan kegaduhan, di sisi lain dia tidak mengganggu kinerja menteri. Jangan digabungkan bahwa seolah-olah karena pernyataan ini minyak goreng langka. Nggak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, pernyataan itu buat gaduh. Saya setuju. Presiden setuju, dia bilang stop. Lalu ada persoalan minyak goreng, ada persoalan BBM dan sebagainya. Nah, menurut saya langkah yang sudah disampaikan Presiden kemarin secara terbuka dia sampaikan pada seluruh menterinya, perbaiki situasi. Mekanisme dia perbaiki, cari tahu segala macam. Kalau perlu ditangkap pelaku-pelakunya yang sudah membuat rakyat susah. Dan itu sudah disampaikan dalam ratas dia. Baru kata-kata. Bung Jansen akan menunggu kata-kata itu menjelma menjadi tindakan nyata. Persis. Kan seperti itu. Ya kita tunggu. Ya, kita tunggu. Gitu loh. Tapi kalau bicara soal BBM misalnya, ya kita bandingkan dong. Ternyata dalam 8 tahun ini dalam hitungan kita, kenaikan BBM untuk kelas premium Pertalite di periode Presiden Jokowi cuma 16-18%. Sementara di Presiden sebelumnya 290%. Di zaman Soeharto dari tahun 91 sampai tahun 1998, 700% kenaikannya. Itu kan harus kita bandingkan dong. Biar clear gitu loh. Bahwa dia naik iya. Tapi dalam 8 tahun cuma naik 18% untuk kelas premium Pertalite. Sementara untuk kelas yang sama, zaman Presiden Soeharto 91 sampai 98 700%. Zaman Presiden sebelum Jokowi 200 sekian persen. Bung Adian, ini kembali kita ke soal penundaan pemilu sampai 3 kali Jokowi di Kompas menyatakan taat, tunduk dan juga patuh pada konstitusi, tapi masih saja ada menteri, ketua umum parpol juga termasuk yang kembali berbicara soal penundaan pemilu. Kedua kalinya, ketiga kalinya, terakhir kemarin sampai teguran. Apakah Anda melihat ini tidak menjawab pertanyaan publik soal, ayo dong Pak Jokowi bagaimana sikapnya soal penundaan pemilu ini, Bung Adian? Nah, sikapnya sudah jelas ya. Dia sudah berkali-kali mengatakan yang minta 3 periode itu nampar wajah saya, coba cari muka. Lalu dia katakan juga saya akan taat konstitusi. Pernyataan dia kemudian diperdebatkan. Konstitusi zaman siapa? Kapan? Bagaimana kalau konstitusinya dirubah? Dan sebagainya. Loh, kalau dia berbicara tentang konstitusi, ya konstitusi yang berlaku saat ini dong. Itu clear. Tidak konstitusi nanti. Karena konstitusi nanti siapa yang bisa prediksikan kalimatnya, titik komanya, kata-katanya, susunan hurufnya, segala macam. Nggak ada yang tahu. Ya dong. Kalau dia bilang saya taat konstitusi yang kapan Presiden? Yang sekarang. Itu dong. Lalu orang tafsirkan. Kalau konstitusinya berubah, bagaimana? Kok jauh sekali imajinasinya gitu loh. Kalau kita mau bicara imajinasi seperti itu, ya hitungannya komposisi parlemennya. Berapa partai yang mendorong itu, berapa partai yang menolak itu. Bagaimana komposisi DPD-nya. Kalau kemudian DPR dan DPD bersatu, dia bergabung menjadi MPR, kita bedah suaranya. Nggak mungkin per hari ini, ya jangan dibahas. Baik. Itu loh. Ini kan yang sesuatu yang secara faktual, kalkulasi matematikanya, jelas tidak mungkin digolkan di MPR. Masih dibahas. Alamat. Loh, yang minta penundaan pemilu bukan Presiden Jokowi kok. Dan yang minta periode 3 kali periode itu juga bukan Presiden Jokowi. Lalu kenapa yang didemo Presiden Jokowi? Apakah karena 3 menterinya ngomong lalu itu pasti keinginan Presiden? Apakah karena ada 3 ketua partai bicara pasti itu keinginan Presiden? Kalau menurut saya pasti tidaknya keinginan Presiden kalau dia menyampaikan. Kalau dia berbicara. Di waktu sebelumnya dia sudah katakan tidak. Berkali-kali, 4 kali dia katakan tidak. Tidak berminat 3 periode. Dia katakan bahwa dia akan mengikuti konstitusi. Konstitusi yang mana? Orang kan selalu bilang, loh kalau konstitusi dirubah, bisa dong. Kalau dia bicara konstitusi, ya konstitusi per hari ini dong. Yang saat ini berlangsung. Iya dong, bukan konstitusi nanti. Konstitusi akan datang, tidak. Konstitusi hari ini. Dan berapa waktu lalu, saya ngobrol dengan teman-teman yang lain, segala macam.
Kita malah dengar dia sudah cari tanah di wilayah Solo, karena setiap presiden di akhir masa jabatannya kan diberikan rumah dan tanah ya oleh negara. Dia sudah cari-cari di sana. Artinya memang tidak ada minat sama sekali dia untuk 3 periode atau perpanjangan. 3 menteri yang ngomong soal ini, sedangkan menteri kan ada di bawah presiden. Ya, ini kan konteksnya bukan menjalankan tugas para menteri itu. Dia berbicara tentang nilai lain, tentang hal lain di luar tugas-tugas kementeriannya. Dalam hal ini kalau misalnya presiden membiarkan, ya biarkan saja. Tapi kan kita mau dengar menterinya atau mau dengar presidennya. Kalau menterinya bilang kan tidak kata presiden, tapi menterinya bilang kata big data. Menteri satunya lagi bilang kata pengusaha, bukan kata presiden. Pengusaha inginkan perpanjangan. Satu lagi katakan big data mengganggu nggak kinerja menterinya. Kalau dibilang mengganggu, apa yang terganggu? Kinerja ya. Kinerja. Oh, tunjukin kinerja mana yang terganggu. Ini yang kita rasakan ini kan. Jangan pakai Soal harga perasaan naik ini semua segala dong. macam. Pertanyaannya tadi jelas, apakah pernyataan-pernyataan yang menciptakan kegaduhan itu sudah mengganggu kinerja menteri? Kata Bung sudah. Yang mana? Sebutkan kinerja 1, 2, 3, 4, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Kalau enggak jangan pakai perasaan dong. Perasaan saya terganggu, tidak dong. Kalau salah dalam konteks dia sedang menjalankan perintah, tapi kalau kemudian dianggap salah karena dia menggunakan hak konstitusional untuk berbicara, menyampaikan opini dia secara pribadi, belum tentu dong kita bisa katakan salah. Bahwa dia menciptakan kegaduhan, iya. Dan saya yakin presiden punya parameter di mana dan kapan kegaduhan itu harus dihentikan. Dan kapan kemudian ketika dia dibiarkan menjadi gelombang wacana, ketika tidak menciptakan kegaduhan yang berlebihan, dibiarkan saja. Kalau untuk saat ini Bang Adian? Dia sudah sampaikan kemarin, stop. Kalau ditanya untuk siapa dia bicara, iya di depan siapa dia bicara. Dia sedang bicara dalam ratas kok. Artinya itu seluruh menteri-menterinya dong. Kan seperti itu. Artinya itu sudah sikap yang tegas. Jadi problem kan begini, ada nggak sih satupun menteri katakan ini perintah presiden, perpanjangan? Atau 3 periode perintah presiden? Nggak ada. Pak LBP bilang menurut big data. Oke, Pak Bahlil bilang menurut pengusaha. Menteri yang lain bilang menurut petani. Semua sudah mengatakan asal-usul dari keinginan itu. Big data, petani, pengusaha. Kenapa jadi Jokowi yang disalahkan?